Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Farhana Mar'i, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 23051204277 dari kelas TIH angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multiple linear regression. Adapun data yang saya pakai data dari Kaggle, yaitu data set tanaman padi Sumatera, Indonesia. Adapun latar belakang dataset tersebut adalah Pulau Sumatera memiliki lebih dari 50% lahan pertanian di setiap provinsinya dengan komoditas utama seperti padi, jagung, kacang tanah, dan ubi. Hasil pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, waktu panen, produksi, dan kualitas hasil. Pemanasan global dan perubahan pola cuaca mengancam produksi pangan melalui perubahan presipitasi, evaporasi, kelembapan tanah, dan variasi iklim yang tidak menentu. Untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, diperlukan modal prediktif untuk memperkirakan dampak perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Salah satu metode yang efektif adalah multiple linear regression yang dapat mengukur pengaruh variabel cuaca terhadap hasil produksi. Untuk membangun model prediksi hasil panen, adapun 3 data yang diambil, yaitu 1. Persiapan data atau mengumpulkan dan membersihkan data hasil pertanian padi di Sumatera, termasuk informasi tentang curah hujan, suhu, kelembapan, dan hasil panen. Yang kedua, hasil regresi atau menerapkan metode regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel independen seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan, dan variabel dependennya yaitu hasil panen tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi model, yaitu menilai kinerja model prediksi menggunakan matriks seperti residual sum of square atau SRSS, dan mean square error atau MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Selanjutnya adalah manualisasi metode MLR. Langkah-langkahnya adalah langkah penyelesaian multiple linear regression. Yang pertama, persiapan data yang memiliki satu data dependent, yaitu sebagai variabel Y, dan lebih dari satu data independent atau variabel X. Yang kedua, susun persamaan data dari data tersebut menjadi seperti rumus di atas. Yang ketiga, menghitung koefisien regresi. Pada langkah ini dapat menggunakan salah satu metode dari ketiga metode yang dapat digunakan, yaitu metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode Kramer. Yang keempat adalah lakukan evaluasi regresi. Ada penjelasan sedikit, yaitu Y sebagai variabel dependent seperti target, yaitu X1, X2, dan X3. Lalu ada variabel independennya, yaitu A, intercept nilai Y ketika semua X bernilai 0, dan B1, B2, dan B3 koefisien sebagai koefisien regresi untuk masing-masing variabel prediktor, dan E adalah error residu. Dan dari data tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu 50 alfa dan 50 alfa ditambah 5,9 B1 ditambah 19,3 B2 ditambah 12,5 B3 sama dengan 24,1, dan yang kedua 5,9 alfa ditambah 1,3 B1 ditambah 2,3 B2 ditambah 1,4 B3 sama dengan 2,6. Yang ketiga 19,3 alfa ditambah 2,3 B1 ditambah 8,7 B2 ditambah 4,3 B3 sama dengan 9,4. Yaitu yang terakhir 12,5 alfa ditambah 1,4 B1 ditambah 4,3 B2 ditambah 4,8 B3 sama dengan 5,7, dan didapatkan matriks awal seperti berikut. Selanjutnya masuk ke penyelesaiannya, yaitu yang langkah pertama membuat elemen pertama baris 1 kolom 1 menjadi 1 seperti berikut. Lalu yang kedua
membuat elemen di kolom 1 menjadi 0 dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ketiga, membuat elemen baris 2 kolom 2 menjadi 1. Lalu yang keempat, membuat elemen kolom 2 menjadi 0. Lalu yang kelima, membuat elemen baris ketiga kolom ketiga menjadi 1 dan elemen kolom ketiga dan kolom ketiga lainnya menjadi 0. Lalu yang ke-6, membuat elemen baris 4 kolom 4 menjadi 1 dan elemen kolom 4 menjadi 0 dan mendapatkan hasil akhir seperti berikut. Dan ditemukan solusi akhirnya adalah dengan alfa 0,5882, B1 dengan minus 0,4303 dan B2 minus 0,0045 dan B3 0,2147. Lalu evaluasi performa dengan minimal metode MSE, MAPE, dan RMSE. Yang pertama, dengan didapatkan nilai RSS-nya yaitu 2,136070355 dan MSP-nya 0,0427214071 dan MAPE-nya 0,0043856 dan RMSE-nya 0,2067. Lalu hasil multiple linear regression. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sebagai 0,5882 ditambah minus 0,4303 sebagai X1 ditambah 0,0045 sebagai X2 ditambah 0,2147 sebagai X3, di mana Y adalah hasil panen padi, X1 adalah curah hujan, dan X2 adalah suhu kelembapan, dan X3 adalah suhu rata-rata. Lalu evaluasi regresinya, nilai RSS sebesar 2,136070355 menunjukkan kesalahan prediksi yang relatif kecil. Nilai RMSE-nya 0,2067 dan MAPE-nya 0,43856 juga mengindikasikan model yang cukup akurat dalam memprediksi hasil panen padi. Lalu koefisien regresi menunjukkan bahwa curah hujan dan suhu rata-rata memiliki pengaruh negatif terhadap hasil panen padi, sementara kelembapan berpengaruh positif. Lalu masuk kesimpulan. Yang pertama, residual sum of square atau RSS. Nilai RSS sebesar 2,136070355 menunjukkan bahwa total kesalahan kuadrat antara nilai sebenarnya Y dan nilai prediksi Y prediksi relatif kecil, yang berarti model memiliki kesalahan prediksi yang tidak terlalu besar namun lebih tinggi dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Lalu yang kedua, mean square error atau MSE-nya. Nilai MSE sebesar 0,0427 didapatkan dengan membagi RSS dengan jumlah observasi yaitu N50 dan M. Lalu MSE adalah rata-rata kesalahan kuadrat dan nilai ini menunjukkan bahwa model prediksi masih memiliki kesalahan namun dapat berada pada batas yang bisa diterima. Lalu root mean square error atau RMSE. Nilai RMSE sebesar 0,2067 merupakan akar kuadrat dari MSE dan RMSE yang memberikan ukuran kesalahan dalam satuan yang sama dengan data asli, dan nilai ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model masih tergolong rendah. Lalu yang terakhir, mean absolute percentage error atau MAPE. Nilai MAPE sebesar 0,43856 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi hanya sebesar 0,43856 dari nilai sebenarnya, yang berarti model cukup akurat dalam memprediksi. Lalu kesimpulan akhir, model yang digunakan menunjukkan kesalahan prediksi yang cukup rendah dengan nilai RMSE-nya sebesar 20,67% dan MAPE sebesar 0,43856 yang mengindikasikan bahwa prediksi model cukup akurat. Nilai-nilai kesalahan yang rendah ini menunjukkan bahwa model dapat diandalkan untuk prediksi lebih lanjut dengan performa yang sangat baik dan kesalahan yang minimal. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selesai. Saya ngopi, kayaknya ngopi, mantap. Just ini, just nangin.